Jadi jangan enteng tongkol kamu itu menyampaikan pendapat yang keluar dari 4 ulama mazhab lalu diklaim ini sesuai kitab, ini sesuai sunnah. Kepala lu bomengan. Dikiranya 4 ulama mazhab itu goblok. Mereka berpendapat tidak sesuai kitab, tidak sesuai sunnah. Nah, jadi kalau ada sempalan-sempalan merasa saya mau ikut kitab dan sunnah, nggak usah mazhab-mazhaban. Baca hadis, baca ayat. Kalau ternyata masih sama dengan 4 mazhab, walaupun kamu dengan kegoblokan yang mengklaim kamu yang istimbat, bodoh amat. Tapi kalau menyelisihi, ini persoalan. Seperti tai kucing. Oh, ini lebih sahih, hadisnya tidak najis. Ini keluar dari 4 ulama mazhab. Ini bagian 2 sekaligus penutup untuk mempertegas bahwasanya kelompok orang-orang yang sok yes, sok pede berpendapat keluar dari 4 ulama mazhab itu adalah kelompok-kelompok orang-orang ahmak al-mutakallif, dungu dan memaksakan diri. Prinsip Wahabi justru bertentangan dengan orang-orang yang coba-coba keluar dari 4 ulama mazhab. Kalau masih mengambil dari satu saja tidak apa-apa. Yang penting masih berpusat di antara yang 4 ini. Kalau sudah keluar dari itu, baru itulah masalah. Mau kamu mengklaim ikut kitab, ikut sunnah, kalau keluar dari yang 4 itu ahmak al-mutakallif. Kamu mau mengklaim ikut madhabnya Imam Bukhari, ikut madhabnya Imam Auza'i, ikut madhabnya Daud Ad-Dhahiri, ikut madhabnya Sayyidah Aisyah, ikut madhabnya sahabat. No way, tidak ada itu. Alasannya adalah bukan masalah mana yang lebih hebat, bukan. Tetapi fakta menyatakan bahwa madhab yang layak diikuti hanya 4. Kita baca langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang urusan dunianya mudah dan baik, dan nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Ini semua siapapun, kamu setuju tidak setuju dengan konten saya, itu urusan sepele. Yang penting kita sepakat saling berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang baik dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini bagian 2 sekaligus penutup untuk mempertegas bahwasanya kelompok orang-orang yang sok yes, sok pede, enteng berpendapat keluar dari 4 ulama mazhab itu adalah kelompok-kelompok orang-orang ahmak, orang-orang al-mutakallif, dungu dan memaksakan diri. Saya hanya ambil dari ucapan ulama-ulama madhab Hambali, karena Wahabi itu bermadhab Hambali. Nanti kita bacakan di sini. Dan ternyata prinsip Wahabi justru bertentangan dengan orang-orang yang coba-coba keluar dari 4 ulama madhab. Kalau masih mengambil dari satu saja, tidak apa-apa. Menolak Imam Syafi'i, yang penting masih ikut madhab Hambali. Atau menolak madhab Hambali dan Syafi'i tapi masih ikut madhab Hanafi. Atau menolak madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali tapi masih ikut madhab Maliki. Tidak apa. Yang penting masih berpusat di antara yang 4 ini. Kalau sudah keluar dari itu, baru itulah masalah. Mau kamu mengklaim ikut kitab, ikut sunnah, kalau keluar dari yang 4, itu masalah. Itu ahmak al-mutakallif. Orang bodoh yang memaksakan diri. Kamu mau mengklaim ikut madhabnya Imam Bukhari, ikut madhabnya Imam Auza'i, ikut madhabnya Daud Ad-Dhahiri, ikut madhabnya Sayyidah Aisyah, ikut madhabnya sahabat. No way, tidak ada itu. Alasannya adalah bukan masalah mana yang lebih hebat, bukan. Tetapi fakta menyatakan bahwa madhab yang layak diikuti hanya 4. Kita baca langsung. Ini dari kitabnya Ibnu Rajab ya. Kitab Ar-Raddu. Judulnya ada jelas. Ar-Raddu ala manittaba'ah ghaira al-madhabi al-arba'ati. Tolakan atau bantahan kepada orang yang mengikuti selain 4 ulama madhab. Fa'inkilah, apabila dikatakan oleh mereka, fama taquluna fi madhabi imamin ghairihim, hati-hati baca ya, bukan imami ghairihim ya, tapi imamin ghairihim. Fama taquluna, maka bagaimana pendapat kalian tentang madhab seorang imam ghairihim, yang selain mereka. Kalau imami ghairihim berarti kan idhofah, berarti imamnya selain mereka. Padahal kalau ini imam selain 4 imam itu ya. Jadi ghairihimnya di situ itu adalah kepada 4 ulama madhab. Fi madhabi imamin ghairihim, yang mengikuti seorang imam selain yang 4. Qaddawana, di mana satu imam itu yang mau diikuti itu qaddawana telah mentadwin atau telah menyusun lah ya madhabahu, madhabnya. Tapi tidak pas kalau dibaca begitu. Karena biasanya yang menyusun madhab itu bukan muasisnya, tapi ashabnya. Maka berarti qadduwina, telah ditadwin, artinya telah disusun. Sebagaimana madhab Syafi'i, ada ashab Syafi'i yang menyusun madhabnya. Jadi qadduwina. Wadubito,
dan juga dijaga mana yang salah, mana yang benar ya. Wa hufidho, dan itu diulang ya, sama artinya dijaga ya. Dijaga maksudnya itu ucapan-ucapan madhabnya ini jangan sampai ada yang salah dipahami, sehingga oleh ulama-ulama di bawahnya itu dikumpulkan, ditarjih, dipilih mana yang paling tepat. Ketika imamnya itu punya pendapat dua, mana yang paling kuat, itu namanya dijaga. Apakah ucapan imam itu sedang keliru atau benar, itu namanya dijaga ya. Artinya diteliti lah gampangnya. Kama hufidho madhahibu haulai, sebagaimana telah dijaga madhab-madhab yang 4 itu. Jadi bagaimana misalnya ada orang berkata, apa pendapat kalian kalau misalnya saya ikut seorang imam gitu ya, di mana seorang imam ini madhabnya itu sama dengan yang 4, sama-sama sudah ditakwin, sama-sama ada ulama yang menyusunnya, sama-sama ada ad-dhabtu al-hifdhu, sama-sama lah gitu ya. Maka apa jawabannya Ibnu Rajab? Qila, maka dijawabkan kepadanya, awalan, yang pertama, hadza la yu'lamu wujuduhu al-an. Ini tidak ada sekarang. Tidak diketahui keberadaannya saat ini. Iya, karena abad kelima itu inqoto'ah, putus semua, tersisa 4. Jadi dulu sebelum abad kelima, masih abad keempat, abad ketiga, abad kedua, itu madhab-madhab itu masih ada. Masih ditakwin ya. Madhab Auza'i masih ada pengikutnya, ulama yang membahasnya ya. Misalnya kalau madhab Syafi'i ada Al-Muzaninya, misalnya kalau madhab Hanafi ada Abu Yusufnya ya. Ada ulama-ulama yang berinteraksi langsung dengan imamnya lalu menyusun ucapan-ucapannya ya. Sampai abad kelima itu inqoto'ah, habis semua ya, tersisa 4. Maka benar kata Ibnu Rajab, hadza la yu'lamu wujuduhu al-an. Itu enggak ada sekarang. Artinya kamu hoax. Kamu mengatakan saya mau ikut madhab selain yang 4, tapi caranya sama dengan saya ikut madhab yang 4. Saya pelajari kitab-kitab ulamanya. Itu hoax, tidak ada gitu ya. Wa in farada wuqu'uhu, apabila memang dipastikan itu terjadi ya. Farada itu dipastikan ya, sahabat ya. Al-ana sekarang, wa sullimah, dan diterima jawazu ittiba'ihi, bahwa boleh mengikuti madhab yang tadi itu selain yang 4 itu ya. Wal intisabu, dan intisab ilaihi, kepada imam itu. Apabila misalnya sekarang diterima bahwa boleh ikut satu imam dan boleh kamu menisbatkan kepada imam tersebut, fa innahu la yajuzu dzalika, maka hal itu tidak boleh ya. Illa, kecuali liman, bagi orang adharo al intisab ilaihi, yang mampu menjelaskan, mampu membuktikan, mampu menunjukkan proses dia menisbatkan kepada ulama tersebut ya. Artinya gampangnya, kalau kamu memang mengaku akan mengikuti satu madhab selain 4 madhab itu, maka buktikan kamu ikut jalurnya mana, sehingga soha al-intisab, kamu menisbatkannya benar, bukan hanya klaim. Itu ya. Itu ya. Kemudian waqala al-Mardawi, Imam al-Mardawi berkata, ini madhab Hambali semua ya. Fit Tahbiri, dalam kitabnya At-Tahbir ya, jilid 1 halaman 128. Kalau yang tadi itu dalam kitabnya Ibnu Rajab ya, halaman 10 ya. Apa kata Imam Al-Mardawi? Fa inna madarul islami wa timada ahlihi, sesungguhnya putaran Islam atau rotasi Islam ya. Madar itu makanu dauri, tempat berputarnya ya, rotasi ya. Wa timada ahlihi, kembali ke madar ya, dan sandaran orang-orang Islam ya, pegangan ya. Qad baqiya ala haula'il a'immati, hanya tersisa kepada 4 ulama itu saja. Wa adba'ihim, dan pengikut-pengikutnya, artinya ashab 4 ulama itu saja. Wa qad dubitat madzahibuhum, dan madhab mereka itu telah didobit, telah dihufid, telah dijaga, telah diverifikasi, telah ditelaah, sehingga menjadi sesuatu yang runut, utuh, dan layak untuk diikuti. Hujahnya kuat ya. Kemudian aqwaluhum, dan ucapan-ucapan ulamanya juga ya, ucapan-ucapan sahibul madzhabnya itu juga ya. Wa hurrirat, dan juga sudah ditahrir. Ditahrir itu dimurnikan ya. Artinya kalau emas itu masih bercampur dengan tanah ya, kemudian disaring, murni emasnya, itu namanya tahrir ya. Wa nukilat, dan juga telah transmisi, telah dipindah-pindahkan ya. Maksudnya telah ditransferkanlah dari ulama sebelumnya ke ulama setelahnya ya, min ghairi syakkin, dengan tanpa ada keraguan di situ. Artinya mau bilang kamu transmisi atau mau bilang bukan transisi yang jelas ya, transformasi dari ulama sebelumnya ke ulama setelahnya itu min ghairi syakkin, itu diakui semua orang paham. Imam Nawawi itu
Madhab Syafi'i, gurunya juga madhab Syafi'i terus, dari siapa menerima terus sampai ke Imam Syafi'i. Itu namanya nukilat min ghairi syakkin. Transformasinya tidak ada keraguan di situ. Kalau sekarang tiba-tiba saya ikut Imam Auza'i, kamu ikut kitab siapa? Siapa ulama madhab Auza'inya? Sama saya ikut Ad-Dhahiri, kamu ikut siapa? Siapa ulama yang mentahrir? Siapa ulama yang sudah memverifikasi madhab Ad-Dhahiri? Nggak akan ketemu. La yu'lamu wujuduhu al-an. Itu ucapannya Ibnu Rajab. Nggak ada itu sekarang ya. Itu bukan ucapan orang yang anti kitab anti sunnah ya. Itu Ibnu Rajab ya. Jadi kalau Salafi Wahabi menolak ini, berarti kalian itu melawan ulama ini, gitu aja gampangnya. Bihilafi madhabi ghairihim, beda dengan madhab selain yang 4. Wa in kana minal a'immati al-mu'tamad, walaupun misalnya madhab ulama yang mu'tamad. Kan ulama mu'tamad ada 11 yang sahibul madahib, seperti yang saya sebut kemarin itu. Ada Imam Auza'i, Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Tsauri, ada Lais bin Sa'ad, ada Ishaq bin Rawahiyah, ada juga Ibnu Jarir At-Tabari. Walaupun ini sama-sama mu'tamad, sama-sama boleh disandari, sama-sama boleh diikuti, tetapi mereka itu tidak ada nakilnya yang diwarisakin, tidak ada transmisinya yang tertib, tidak ada tatwinnya, tidak ada doktuhnya, tidak ada tahrirnya, tidak ada tahdibnya, yang ada cuma 4. Jadi ini soal kita memilih sesuatu yang lebih aman, itu saja, lebih terverifikasi. Kamu sama-sama mau menisbatkan kepada orang yang ratusan tahun yang lalu. Ada jalurnya yang jelas. Tiba-tiba kamu mau ambil jalur tidak jelas. Bukan soal sumbernya yang dikompar, Pak. Kita tidak arogan Imam Syafi'i paling benar, Imam Hanafi paling benar. Enggak. Tapi jalurnya. Bahkan ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, ikut Imam Hanafi, ikut Imam Ahmad, ini lebih diutamakan daripada Anda mengklaim ikut sahabat. Bukan soal karena sahabat itu tidak lebih alim. Imam Nawawi sudah mengatakan, makana a'lama wa a'la darajatan. Memang sahabat itu lebih alim, lebih tinggi derajatnya. Tapi kamu ikut dia lewat mana? Ini Pak, kita tidak arogan. Bermadhab dengan yang 4 itu tidak arogan. Tapi kita tahu diri. Kan menolak ini, makanya kita dungu namanya. Hal yang waras. Mau makan nasi ya dimasak dulu, dicuci dulu berasnya. Kamu mau ikut cara yang mana saja, asal kamu jangan makan nasi langsung telan beras. Ini kan logis. Kemudian ya, lakin akan tetapi ya, lam tutbat ya, tidak dijaga ya, tidak madhab selain yang 4 itu tidak ada di situ. Ada ulama-ulama yang membangun madhabnya yang sampai kepada kita sekarang, maksudnya ya. Ad-Doktor al-Kamilah, dengan penjagaan yang sempurna ya. Lam yudawan tatwinan kamilan, tidak ditatwin dengan tatwin yang sempurna. Lam yuhadzab tahdziban kamilan ya. Lam yuqarrar takriron kamilan ya. Jadi tidak ada yang setara dengan yang 4, bukan kualitas kebenarannya, tapi proses sampainya kepada kita. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada sempalan-sempalan merasa saya mau ikut kitab dan sunnah, nggak usah mazhab-mazhaban. Baca hadis, baca ayat. Kalau ternyata masih sama dengan 4 mazhab, walaupun kamu dengan kegoblokannya mengklaim kamu yang istinbat, bodoh amat. Tapi kalau menyelisihi, ini persoalan. Seperti tai kucing. Oh ini lebih sahih, hadisnya tidak najis. Kepala lu bau menyat, itu urusan lu. Tapi ini keluar dari 4 ulama mazhab. Antah itu Ahmad mutakallif namanya. Goblok, so yes. Itu bukan saya yang ngomong Pak. Begitu ya. Kemudian wafi matolibi ulin noha. Dan dalam kitab matolibi ulin noha, qala al-muwaffaq fil mughni, berkata al-muwaffaq itu Ibnu Qudamah ya. Fil mughni dalam kitabnya ya, Ibnu Qudamah ya. An-nisbatu ila imamin fil furu'i kal a'immati arba'ati. Kamu menisbatkan sesuatu mentok hanya kepada 4 ulama madhab ya. Laisat bimadmumatin, tidak tercela sama sekali. Artinya kalau ada yang ngomong kamu ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, itu sudah tidak tercela. Fil furu' ya, hukum-hukum fikih. Ini Ibnu Qudamah yang ngomong ya. Fa inna ikhtilafahum rahmatun, karena mereka berselisihnya itu rahmat. Wa ittifaquhum hujjatun qati'atun, tapi kalau mereka sudah ittifaq, maka itu sudah hujjah yang qat'i, hujjatun qati'ah, yang sudah tidak boleh dibantah.
ittifaquhum hujjatun qati'atun. Itu ucapannya Ibnu Qudamah, madhab Hambali, ulama petingginya madhab Hambali. Jadi jangan enteng congor kamu itu menyampaikan pendapat yang keluar dari 4 ulama madhab lalu diklaim ini sesuai kitab, ini sesuai kunnah. Kepala lu bau menyan. Dikiranya 4 ulama madhab itu goblok, mereka berpendapat tidak sesuai kitab, tidak sesuai sunnah. Ini kan soal tahu diri. Kalau tidak kamu masuk kepada al-ahmaq, al-mutakallib, sudah dungu, tidak tahu diri sehingga memaksakan diri. Begitu ya. Kemudian wafil ifsah ya. Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, Ibnu Hubairah berkata, al-ijma'u in aqada ala taqlidi kullin minal madahibil arba'ati wa annal haqqa la yakhruju anhum, intaha. Ijma' itu sudah terjadi. Apa isinya? Bahwasanya kalau mau taklid ikut kepada yang 4 saja. Artinya jangan keluar dari situ. Dan al-haqqu wa annal haqqu la yakhruju anhum. Tidak mungkin ada pendapat yang benar kecuali mesti di antara yang 4 itu. Ya. Itu ucapan ulama, Pak. Bukan ucapan orang NU. Ya. Ente siapa? Berani-berani melawan seperti itu. Sekarang coba kita baca Ibnu Taimiyah deh. Ya. Kamu jangan kaget ya. Ternyata Ibnu Taimiyah juga menampar orang-orang yang tidak ikut madhab. Qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Misriyah halaman 18. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya Al-Misriyahnya. Wa qaulul qaili, dan ucapan orang yang berkata, ya anggap orang-orang pinggir kali lah. La ataqayyadu bi ahadi haula'il a'immatil arba'ati. Saya tidak mau terikat dengan salah satu 4 ulama mazhab itu. Kemudian maka kata Ibnu Taimiyah, in aroda, apabila maksud dia, annahu, dia itu la yataqayyadu biwahidatin bi'ainihi, tidak terikat dengan satu saja, tidak terikat dengan satu saja dari yang 4, artinya tidak, saya Syafi'i tidak mau yang lain ya. Kalau maksudnya dia itu hanya tidak terikat kepada salah satunya, ya. Kemudian dunal bakinah, bukan dia tidak terikat secara keseluruhan yang 4. Artinya kalau dia masih berputar di antara yang 4 tapi tidak menetap di satu hal ya. Masih kadang pindah ini, kadang ikut ini, kadang ikut itu ya. Kecuali talfik itu sudah saya bahas ya. Itu artinya bukan dia berarti keluar dari yang 4. Faqad ahsana bal huwa as-shawabu, maka dia telah baik ya, telah benar ya. Bahkan itu yang paling benar ya. Minal qaulaini, ya Ibnu Taimiyah, daripada kamu harus mengikuti satu madhab. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang ngomong saya tidak mau terikat dengan 4 madhab itu. Kalau maksud kamu adalah tidak terikat kepada salah satunya, tapi kamu mentarjih mana yang menurut kamu lebih unggul dan masih dalam 4 itu, maka itu yang benar. Bahkan itu yang lebih baik. Artinya kalaupun kamu menetap di satu ya tetap baik, tetapi yang lebih baik kamu cari mana yang lebih rojih. Tapi kamu masih memilih dalam 4 madhab. Dunal bakinah, bukan kamu meninggalkan satu dan juga semua. Wa in arad, tapi kalau maksudnya dia anni, bahwa saya la ataqayyadu biha kulliha, saya terlepas dari semuanya, tidak mengikatkan diri kepada salah satu, kepada semuanya gitu. Bal ukhalifuha, bahkan saya akan menyelisihi yang 4 itu semuanya. Fahuwa mukhtiun, maka dia salah. Fil ghalibi, secara ghalibnya. Qat'an, pasti. Idil haqqu, karena kebenaran. Ini ucapan Ibnu Taimiyah. La yakhruju an hadhil arba'ati fi 'amati syari'ati. Kebenaran itu tidak keluar dari yang 4 ini kepada syariat secara umum ya. Ya kamu mungkin berselisih memahami ini silahkan ya. Tetapi saya bacakan ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Wa fid durar as-sunniyah atau as-saniyah ya. Minal ajwibah an-najdiyah, kitab rujukannya orang-orang Wahabi ya. Ad-durar as-sunniyah minal ajwibah an-najdiyah, fatwanya ulama-ulama Najd ya. Najd ya. Jilid 1 halaman 227. Qala Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti ini anaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendirinya cucu dari pendiri Wahabi ya. Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi nama pendirinya kan Muhammad bin Abdul Wahhab, ini anaknya.
Wa nahnu aidan fil furu'i, dan kami juga dalam masalah furu' ya, ala madhabil imami Ahmad, ikut madhabnya Imam Ahmad Ibni Hambal, putra Hambal. Bukan putra ya, cucu ya. Jadi Ahmad bin Hambal itu bukan bapaknya kalau tidak salah ya. Ya kalau salah mungkin tidak begitu ya. Kan biasa lah, Ibnu itu kan nggak mesti bapaknya, kadang kakeknya. Ya. Bahkan Malik bin Anas itu, Imam Malik bin Anas itu Malik bin Anas bin Malik bin Anas lagi ya. Kemudian ya, wala nungkiru ala man qallada ahadal a'immatil arba'ati, dan kami tidak akan mengingkari orang yang mengikuti salah satu dari yang 4. Ya. Duna ghairihim, bukan selain mereka. Artinya yang kami ingkari itu kalau kamu keluar dari yang 4. Kalau masih ikut yang 4, kami tidak ingkari. Li'adabi dhabti madhahibi al-ghairi, karena yang lain itu tidak ada dhabtun, tidak terjaga, tidak terbangun, tidak terverifikasi, tidak terbentuk secara sempurna. Tidak berupa map yang siap dipakai, yang aplikatif. Tapi di situ masih banyak teka-teki di mana kamu akan tersesat begitu ya. Ar-Rafidati, yaitu berupa madhab Rafidiyah. Wa Zaidiyah, madhab Zaidiyah. Wal Imamiyah, dan madhab Imamiyah. Wa nahwihim, dan yang serupanya. Wala nukirru zahiran, dan kami secara nyata tidak memutuskan atau tidak menyetujui atau tidak mengikrarkan ala syai'in min madhahim al-fasidah. Satu pun dari madhab-madhab mereka itu tidak ada yang kami sepakati. Karena itu adalah kerusakan. Bal nujbiruhum ala taklidi ahadi al-a'immati al-arba'ati. Bahkan kami memaksa, ajbar itu memaksa, agar kita ikut madhab yang 4 ya, mau salah satunya atau mau semuanya. Kemudian wala nastahiqu martabatal ijtihadi al mutlaqi, dan kami ini tidak punya kapasitas untuk menjadi mujtahid mutlak. Ini pengakuan putranya pendiri Wahabi ya. Wala ahada ladaina yadda'iha, dan tidak boleh ada satupun di antara kita yang mengklaim begitu ya, atau tidak ada satupun yang layak, ataupun tidak ada satupun yang mengaku seperti itu. Illa annana, tetapi kami, ya ini bicara tentang Wahabi ya, fi ba'dil masaili, dalam beberapa persoalan-persoalan, idza sohalana nasun jaliyun, apabila nampak. Nah, ini perhatikan ini ya. Jangan-jangan kamu kira ini prinsip yang keluar dari mazhab, bukan. Idza sohalana nasun jaliyun, bila jelas di depan kami ada nas yang terang, sohih, nasun jaliyun, nas dan jali itu pahamannya itu tidak bulat, jelas ya. Min kitabin, dari Al-Quran, au sunnatin, atau dari al-hadis, ghairi mansuhatin, yang tidak terhapus atau tidak berstatus dianulir, tidak berstatus diperbaharui dengan nas yang lain ya. Wala mukhassasin, dan juga tidak ditaksis ya. Artinya bukan sebuah am yang ditaksis sehingga juga tidak berlaku, walaupun nasun sorehun atau nasun sorehun tapi mansuh juga tidak berlaku. Wala mu'aridun, dan dia juga tidak bertentangan atau tidak menyelisihi bi aqwa minhu, dengan nas yang juga sahih, yang juga jali tapi lebih kuat. Wa qala bihi, ini yang terakhir, dan mengatakan dengan nas itu ahadu al-a'imma al-arba'ah, salah satu dari 4 ulama madhab. Artinya kamu menemukan nas yang jali pun tetap harus sudah direkomkan oleh salah satu ulama madhab. Akhudna bihi, maka kami ikuti itu ya. Ini bicara dia keluar dari madhab Hambali. Perhatikan kelanjutannya. Wa tarakna al-madhaba, dan kami tinggalkan madhab kami, yaitu madhab Hambali. Jadi misalnya ada nas yang sahih, jali, kuat. Nas ini statusnya tidak mansuh, tidak dianulir, statusnya bukan ditaksis ya. Artinya dia memang berlaku seperti itu. Kemudian tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Kemudian ini juga sudah pernah dibicarakan oleh salah satu 4 ulama madhab. Artinya cara memahaminya itu sudah mengikuti salah satu dari 4 ulama madhab. Maka kami ambil yang itu, walaupun kami harus meninggalkan madhab kami, yaitu Imam Ahmad. Jadi misalnya ada satu pendapat Imam Ahmad A, terus menemukan dalil yang lebih kuat, yaitu B hukumnya.
Dalil B ini lebih kuat, lebih jelas, tidak mansuh, tidak maksus. Dan dalil B ini ternyata adalah pendapat dari salah satu dari 3 ulama mazhab yang lain ini. Makanya kami tinggalkan yang punya Imam Ahmad. Contohnya ya, ka'irsil jaddi wal ikhwati wal akhwati fa inna nuqaddimu al jadda ya, kakek ya. Ka'irsil jaddi wal akhwati fa inna nuqaddimu al jadda bil irti. Seperti warisan kakek atau saudara, maka kami mendahulukan kakek. Wa in khalafa madhab al-hanabilati, walaupun pendapat yang kami ambil ini menyelisih madhab Hambali. Jadi begitu Pak ya. Jadi kata anaknya pendiri Wahabi saja, tidak boleh ikut selain 4 ulama madhab. Ikut yang 4 saja, salah satunya. Dan madhab kami adalah madhab Hambali. Tapi ketika kami menemukan dalam satu masalah ada dalil yang lebih kuat, yang lebih sahih, tidak maksus, tidak mansuh, ya, tidak mu'arid, tidak menyelisihi, dan juga ini juga tidak keluar dari madhab yang 3, tapi cuma berselisih dengan madhab Hambali, maka tarokna al-madhab. Kami tinggalkan madhab Hambali. Artinya kamu mentarjih pun, kamu mengucapkan ini dalilnya lebih kuat pun, ternyata tidak boleh keluar dari yang 4. Karena Ibnu Taimiyah sudah mengatakan al-haqqu la yakhruju min hadhil madhahibi al-arba'. Itu ucapan ulama populer sekali. Az-Zarkashi juga mengatakan begitu. Al-haqqu yanhasiru fi hadhil madhahibi al-arba'. Jadi biar kamu itu paham kenapa sih kita itu tidak ego keluar dari 4 ulama madhab. Bukan karena kita meyakini mereka yang paling benar, bukan. Ya kalau daripada kita jelas mereka paling benar. Tapi kan ada ulama madhab yang lain, sudah dijawab oleh Ibnu Rajab. Bukan masalah mana yang lebih kuat, sama-sama muktamad, oke. Tapi jalurnya kamu kalau sudah sekarang lewat mana? Ini namanya kita bicara sesuai dengan akal waras, bukan arogansi. Jadi kalau kamu Ustaz Salafi Wahabi itu mau berfatwa, compare dulu, jangan sampai keluar dari 4 ulama madhab. Misalnya kamu nginjak tai kucing, wudhunya batal. Wah, itu walaupun 11 madhab juga mungkin tidak ada yang begitu. Itu sih keterlaluan ya. Entah madhab apa. Itu yang dimaksud dengan tolabat nafsuhu ar-riyasata min zumarati al-mujtahidina. So yes, tampil dengan pendapat seolah-olah dia adalah pendirinya. Artinya sudah ada di situ mujtahid yang tertinggi, dia tarik dia menuntut kekuasaan dalam bermadhab ya. Dia menjadi penguasa, artinya tertinggi dalam madhabnya, dia berpendapat tidak sama dengan mereka. Orang kalau makan nasinya dimasak dulu, ya, setelah dimasak boleh kamu goreng, boleh kamu apa? Ini enggak. Kalau kamu mau makan nasi, ya, tanam padi, kalau sudah hijau, gramus ya, makan sama rumput-rumputnya. Demi berbeda dengan yang lain. Itu namanya dia mau menjadi yang tinggi. Tolabat nafsu ariyasah. Mau mencari kekuatan ya, mencari power, mencari kekuasaan dalam madhabnya. Itu bahasanya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.